بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على إمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى أيضا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله مولانا العظيم الكريم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da Isya Musalla Miftahul Jannah Citek Jaya Mulia Serang Baru. Bil khusus yang saya hormati para sesepuh, Pak Ersa, Bapak Haji Idan beserta rombongan, juga para asatid, Pak Ersa, Pak Mukarram, Bapak Ustadz Puja Mulyadi, para asatid yang lainnya, para tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa setempat, bapak-bapak, para pemuda, generasi penerus, saudaraku sekalian, segenap jamaah Majlisul Ilmi yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur, juga nikmat sehat baik zahir maupun batin, beserta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terkira, yang tiada terhingga banyaknya, terutama nikmat agung, nikmat yang mulia, nikmat yang sangat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkannya kepada kita, yaitu nikmatul iman wal Islam wal ihsan. Juga nikmat diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, pada malam ini, malam Senin tanggal 13 di bulan Safar tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 di bulan September tahun 2021, kita dapat kembali bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di majlis ilmu yang mulia ini
dengan niat semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Di samping juga kita niat mempertahankan, mensiarkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita. Semoga kita semua yang hadir, juga keluarga kita, anak-anak kita dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan manakala ajal kematian datang merenggut nyawa kita, dengan barokah kita istiqomah hadir di pengajian, semoga kita semua nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita ditambah oleh Allah dengan ilmu yang disertai hidayah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi penerus kita, semoga mereka dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas baginda yang mulia tercinta paduka alam, pendobrak kebatilan, penyingkap kezaliman, penegak kebenaran dan keadilan di muka bumi, yang telah membawa umat manusia dari kekufuran kepada keimanan, minal dzulumati ilan nur, yakni Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita kelak di hari kiamat oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, diajak oleh beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, pengajian rutin kita malam ini merupakan pengajian rutin pertemuan yang ke 266. Jadi kita ngaji di sini di Mushola Miftahul Jannah dari mulai pertama kali sampai malam ini sudah sebanyak 266 pertemuan. Jadi jamaah ini ilmunya udah lumayan banyak nih. Alhamdulillah. Ya kalau ilmunya diwadahi ke karung mungkin udah ada 10 karung kali. Alhamdulillah. Lebih ya. Ada 20 karung kali. Cuman karungnya bocor. Bocor. Jadi mau udah ganti jalan atuh. Allahu Akbar. Kagak mobil atuh. Kita buka pengajian kita malam ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, semoga dengan barokah karomah mukjizat, kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga segala hajat kita semuanya, baik hajat dunia, hajat akhirat, terutama yang sesuai dengan ridho Allah, semoga selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita, urusan dunia, urusan akhirat, urusan ibadah, urusan pendidikan anak-anak kita, semoga oleh Allah selalu diberikan kemudahan-kemudahan dan kelancaran. Kemudian rezeki kita oleh Allah dimudahkan, diperbanyak, diberikan rezeki yang barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan kita zahir batin oleh Allah disehatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembacaan Al-Fatihah ini sekaligus kita tujukan khusus untuk murid saya yang menjadi donatur Pondok Pesantren Salafiyah Saifuddiniyah Istiqomah atau PPSSI. Itu singkatan dari Pondok Pesantren Salafiyah Saifuddiniyah Istiqomah. Alhamdulillah saya sudah punya donatur baru 1 orang Bantar Gebang. Dulu waktu kecil dia ngaji di saya, dan sekarang alhamdulillah usahanya sukses, dan dia menawarkan diri kepada saya bahwa dia siap menjadi donatur Pondok Pesantren Salafiyah Saifuddiniyah Istiqomah.
yaitu bernama Bapak Edi Firmansyah. Alhamdulillah, kita doakan semoga Bapak Edi Firmansyah beserta istri dan anak-anaknya, seluruh keluarganya, semoga oleh Allah dipanjangkan umurnya dalam keberkahan, dalam taat istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan bala, dihasilkan segala maksud-maksudnya, usahanya semoga semakin bertambah maju, dengan pesat anak-anaknya dijadikan anak-anak yang solih dan solihah, yang cerdas, yang beriman, berilmu, berakhlak mulia. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi.
Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Pada pertemuan taklim kita malam ini, insya Allah kita akan membahas mengenai 3 macam perbuatan dosa yang dapat mengakibatkan pelakunya kelak di hari kiamat akan mendapatkan azab dari Allah dengan azab yang sangat pedih, azabun alim, azab yang sangat menyakitkan, azabun syadid, azab yang sangat keras. Apakah gerangan 3 macam perbuatan dosa tersebut? Mari kita lihat. Kita baca keterangannya di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 149 baris yang ke-19 dari bawah. Terdapat keterangan yang menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala mata rajulun fi zamanin Nabi alaihi salatu wassalam faqama alaihi salatu wassalam ala janazatihi diusalli alaihi fata'arraqul kafanu wa nadarahu Nabi alaihi salatu wassalam fawajada fihi hayatun tamtasu damahu wa taqulu lahmahu. Faqasada Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu ayyadribaha fanataqat al-hayatu biidnillahi taala faqalat bilisanin fasihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ya Abu Bakrin lima tadribuni wa laysa li dzambun wa ana ma'muratun bidzalika. Amaroni Allahu an u'adzibahu ila yaumil qiyamah. Faqala Abu Bakrin ma khatayahu. Faqalat al-hayatu lahu salasu khati'atin. Al-ula tarikus shalah, was-saniyah mani'uz zakah, was-salisah la yasma'u qaulal ulama. Nah, ini materi yang akan kita bahas. Baik, terlebih dahulu kita artikan para jamaah yang mulia. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Abu Hurairah ini termasuk salah seorang sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi. Jadi beliau ini kemanapun Nabi pergi untuk berdakwah, untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia, Abu Hurairah ini tidak pernah ketinggalan, selalu ikut Nabi. Makanya beliau banyak hafal hadis-hadis Nabi, sehingga beliau menjadi perawi hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya ia telah berkata, mata telah meninggal dunia sopok rojulun, seorang laki-laki, fi zamanin Nabi alaihi salatu wassalam, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu pada zaman Rasulullah ada seorang laki-laki mati alias meninggal dunia. Faqama alaihi salatu wassalam ala janazatihi. Kemudian setelah jenazah orang tersebut beres dimandikan, beres dikafani, lalu kemudian Rasulullah SAW beliau berdiri untuk menyolatkan jenazah tersebut, diusolli alaihi, untuk menyolatkan jenazah tersebut. Namun terjadi sesuatu di luar dugaan, sesuatu yang membuat Rasulullah kaget, bahkan tercengang. Apa yang terjadi? Fata'arraqu
maka lalu bergerak opo al-kafanu, kain kafannya. Jadi ketika jenazah sedang disolatkan, tiba-tiba kain kafan pas bagian perutnya kelihatan bergerak-gerak. Jadi ada sesuatu di dalamnya bergerak-gerak. Wa najarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan terhadap kejadian ini Rasulullah melihatnya langsung. Melihat langsung sesuatu yang bergerak di kain kafan jenazah tersebut. Ada apa? Kok kain kafannya bergerak-gerak? Sepertinya ada sesuatu di dalam kain kafan tersebut. Nah, ada apa di dalam kain kafan tersebut? Fawajada, maka lalu Rasulullah mendapati atau menemukan fihi, di dalam kain kafan tersebut, hayatun, ular. Ternyata Ular. di dalam kain kafannya yang bergerak-gerak itu adalah ular. Nah, pertanyaan kita, itu ular datangnya dari mana kira-kira? Allah. Itu udah jelas itu, Bang. Kalau menurut akal kan nggak mungkin tiba-tiba ada ular. Kalau seandainya ada ular, berarti ular pas mau datangnya kelihatan sama Rasulullah. Ini nggak kelihatan. Tahu-tahu itu ular udah ada di dalam kain kafan. Berarti yang mendatangkan ular ke jenazah tersebut adalah Allah. Berarti ular tersebut memang dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah. Allah yang memerintahkan ular datang kepada jenazah tersebut. Nah, tamtasu, ular tersebut dia menghisap damahu, darahnya jenazah. Watakulu, dan ular tersebut memakan lahmahu, dagingnya jenazah. Jadi itu jenazah yang mau disolatkan sama Rasulullah, ya, dagingnya dimakan sama ular itu, dan darahnya juga dihisap, dikenyot. Wah, lezat. Tokos kenyot tutut, buat kempong-kempong. Kenyot tutut buat kempong-kempong. Wah, luar biasa ini ular. Menghisap darahnya jenazah, memakan dagingnya. Nah, kemudian bagaimana tindakan Rasulullah dan tindakan para sahabat yang lainnya setelah melihat ular tersebut yang memakan daging dan menghisap darah jenazah? Rasulullah tidak bertindak apa-apa. Namun yang bertindak saat itu adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq bertindak melakukan sesuatu. Pakosoda Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu ayyadribaha. Maka akhirnya Abu Bakar Siddiq dia bermaksud akan memukul ular tersebut. Abu Bakar dia kan sholatnya belum dimulai kan, baru dimulai tiba-tiba ada yang bergerak, belum dimulai sholatnya. Akhirnya Abu Bakar dia mencari kayu. Setelah mendapatkan kayu, dia akan memukul ular tersebut. Itu kayu sudah diangkat ke atas mau dipukulin, nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Karena ularnya bisa ngomong. Coba kalau ular yang di kita bisa ngomong nggak? Enggak. Ini bisa ngomong karena ini bukan ular biasa. Boleh jadi malaikat diutus oleh Allah ke jenazah tersebut menjelma sebagai ular. Malaikat itu kan bisa mancala putra, mancala putri, bisa berwujud apa saja, bisa berwujud manusia, bisa berwujud ular, bisa berwujud burung dan sebagainya. Boleh jadi itu malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyiksa jenazah tersebut. Cuma malaikat datangnya menampakkan diri sebagai ular. Bisa nggak kira-kira? Bisa lah. Bahwa ayat film sundel bolong dengan nya. Ularnya geus susana.
Apa wae terbantu ngelajo film layar tancep. Ayo, kurang cigang teh bae ulah layar tancep teh kuat marawa sama. Sarua. Ngan teh kasur mah. Rasa kali bawa kasur nya anggol kompor, sekali masak di dinya. Tapi enak mah layar tancep terus langka teh zamannya. Ingat, mah ada eta baheula mun kuat sari tengah sawah. Atuh dua layar tancep. Udah jam 8 isuk, urang. Oh, udah gitu kan. Allahu Akbar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya ular tersebut mau dipukul dengan kayu oleh Abu Bakar Siddiq. Tapi Abu Bakar Siddiq tidak jadi memukul ular itu. Panatokotil hayatu biidnillahi ta'ala. Maka lalu ular tersebut dengan izin Allah berkata, oh, pas mau dipukul gak jadi karena ularnya berkata, berbicara. Oh, kok aneh sih ngomongin ular? Wah, jangan ini bukan ular biasa nih. Kumaha? Selanjutnya ngomong lagi eta ular teh. Jadi ular tersebut berbicara biidnillahi ta'ala dengan izin Allah Ta'ala. Karena Allah yang mengizinkan, Allah yang menyuruh. Apapun yang diperintahkan oleh Allah terjadi, pasti akan terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin menurut akal, tapi kalau Allah mau dan ingin terjadi, pasti terjadi. Allah Maha Kuasa. Faqalat, maka lalu ular itu ngomong bilisanin, dengan lisan fasihin yang fasih. Jadi ngomong dengan pembicaraan yang fasih, jelas. Pertama, ular itu membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ular mengucapkan 2 kalimat syahadat. Luar biasa. Pasti ya lain ular biasa. Malaikat menjelma sebagai ular. Pernah orang di lembur orang manggihan ular terus maca 2 kalimat syahadat pernah. Lawan air gitu kumaha orang. Kira-kira orang anggap ular ini tak? Kira-kira itu eta orang kurang dianggap orang moal. Wah, ini bukan orang biasa ya. Masa dia baca syahadat? Boleh jadi jin menampakkan cuma jinnya jin Islam. Kan jin nggak bisa ngerupakan orang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ular tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan lisan yang fasih, waqalat, dan lalu ular itu berkata, ngomong ke Abu Bakar, ya Abu Bakrin, pakai bahasa Arab ngomong lagi. Canggih ularnya. Ular berbicara bahasa Arab. Orang bisa tuh ngomong bahasa Arab. Ente berarti orang elek ora ya tuh. Aduh, kok manusia kalah sama ular sih? Ular bisa bahasa Arab, kita enggak ya? Nah, kalau saya tahu bahasa Arabnya. Saya nanya dulu, jawab langsung anak. Saya bahasa Arabnya tahu? Nah, begitu. Apa? Kalau kirdun, kalau monyet bahasa Arabnya? Jadi kalau saya monyet bahasa Arabnya? Mana kirdun mana? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ular bicara sama Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin." "Hei Abu Bakar," kata ular, "lima tadribuni?" Kenapa engkau akan memukul aku? Walaisa lidambun. Apa kesalahanku kepadamu? Kok engkau tiba-tiba mau memukul aku? Lah mencik bahasa orang, emangnya aku salah apa sama kamu gitu? Kalau aku salah sih nggak apa-apa dipukul. Tapi kan aku nggak berbuat salah sama kamu. Lima tadribuni, kenapa engkau hendak memukul aku? Kata walaisa lidambun. Aku tidak berbuat salah kepada engkau. Wa ana ma'muratun bidzalika. Abu Bakar, saya datang ke sini ada yang merintah. Enggak datang sendiri, didatangkan, disuruh datang, digerakkan datang ke sini untuk mensiap
untuk menyiksa jenazah, supaya ini jadi ibrah, jadi pelajaran buat umat di akhir zaman. Ini kejadian langka, sengaja Allah memberikan ibrah, pelajaran untuk manusia di akhir zaman. Nah, gitu kan? Wa ana ma'muratun bidzalika. Aku datang ke sini, kata ular, diperintah oleh Allah untuk menyiksa jenazah ini, untuk memakan dagingnya dan mengenyot atau menghisap darahnya. Kata ular, amaroni Allah. Allah telah memerintahkan aku an u'adzibahu, agar supaya aku mengajab, menyiksa jenazah ini ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Luar biasa. Belum saja itu jenazah masuk alam kubur, masih ada di atas bumi, sudah dibuktikan siksanya. Apalagi kalau sudah masuk alam kubur. Nah, kan di alam kubur nanti ada ular sujaul akro. Ular sujaul akro. Ularnya besar, mempunyai 70 kepala. Tiap-tiap kepala itu besarnya lebih besar daripada itu kubah masjid. Besar. Kepala yang besar tersebut penuh dengan bisa, dengan racun. Itu ular sujaul akro memang sengaja didatangkan oleh Allah ke alam kubur untuk menyiksa mayit sampai datangnya hari kiamat. Kalau nggak percaya silakan coba duluan masuk alam kubur. Berani nggak? Enggak. Kalau umpama ularnya nggak ada, telepon saya atau WA. Dikirim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqala Abu Bakrin, "Ma khotoyahu?" Kemudian Abu Bakar bertanya kepada ular itu. Kata Abu Bakar, "Ma khotoyahu?" Jenazah ini, mayit ini, apa dosanya sehingga engkau diutus oleh Allah untuk menyiksa jenazah ini? Apa dosanya jenazah ini? Kata Abu Bakar bertanya kepada ular. Faqalat al-hayatu. Maka lalu ular pun menjawab. Apa kata ular? Lahu salasu khotiatin. Jenazah ini ketika hidup di alam dunia, ketika masih hidup, suka melakukan 3 macam perbuatan dosa. Mudah-mudahan yang 3 macam perbuatan dosa yang pernah dilakukan oleh jenazah ini, mudah-mudahan sama kita nggak dilakukan ya. Ya, supaya kita selamat. Coba kamu terangkan, hai ular, 3 macam dosa tersebut yang suka dilakukan oleh jenazah ini ketika di masa hidupnya apa saja? Kata ular, al-ula tarikus sholah. Dosanya jenazah ini yang pertama tarikus sholah, suka meninggalkan sholat. Barang datang waktu subuh, jalma-jalma karakatuh, tinggal sholat subuh, begitu jalma terkutuk.
Jurik saja nah. Batur Jurik saja nah. Ada. Ini tasek. Berarti biaran ya mah. Batur Jurik budak ngora anu sok budak gid. Dina waktu mag. Batur mah nya. Nek magnet teh siap-siap ka mas. Ieu mah budak gid bari mawa gid. Arah teh sarol. Eta baturna jur. Terus kabogoh kuya sa. Neng. Parawan bapak nya datang waktu isya ngalah ganggai. Lain sholat is. Ngalah ngagaya. Ari naon tah? Dan keong. Ari jalan-jalan jeung kabogoh na meureun malam mingguan. Ya kira-kira. Masya Allah. Jadi kahiji eta mayit dosa teh tarikus suka meninggalkan sholat, suka melalaikan sholat, suka meremehkan sholat, suka menanti-nanti sholat. Engke akhirnya jadi bangke we. Ulang ngalaurakeun sholat mata langit kaberkahan sholat wajib dilakonan sanaos repot ulah digantungkeun zuhur asar maghrib isya laksanakeun toprak paksa komo deui sholat subuh laksanakeun sanajan tuluy 500 tahun larapinan dibelem semenaraka sawaktu anu nyata salat bari Lepas kopi dipin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalma Islam, orang Islam yang berani meninggalkan sholat berarti dia telah meruntuhkan agamanya. Berarti dia telah merusak agamanya. Maka orang Islam yang berani meninggalkan sholat boleh jadi di akhir hayatnya ketika sakaratul maut, ketika menghembuskan napasnya yang terakhir, boleh jadi dia akan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, tidak membawa iman, tidak membawa Islam, tidak membawa ihsan. Amal kebaikannya jadi sia-sia, dosanya tidak akan diampun. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena Allah tidak akan menjaga keislaman seseorang apabila ia berani meninggalkan sholat. As-salatu imadun. Sholat itu tiang agama. Paman aqomaha faqad aqomaddin. Maka barang siapa yang mendirikan sholat, sungguh dia telah mendirikan agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh ia telah meruntuhkan, telah merusak agama. Na'udzubillah min. Ibarat kita punya rumah. Ibarat kita punya rumah kita ada tiang-tiangnya enggak? Seandainya tiang-tiangnya runtuh, ambruk, bobrok, rumahnya ambruk enggak? Sholat itu tiang agama. Kita punya rumah ada kalau tiangnya ambruk, runtuh, bobrok, maka rumah juga hancur. Katakanlah rumah itu Islam, tiang itu sholat. Kalau tiangnya ambruk, maka rumahnya artinya kalau sholatnya ditinggalkan, ambruk, maka Islamnya juga ambruk. Seluruh barang-barang yang ada di dalam rumah, mebel, kursi tamu, televisi, kulkas, motor, semuanya jadi karena rumahnya Nah, seluruh barang-barang yang ada di dalam rumah itu ibaratnya amal soleh yang lain. Hajiknya, zakatnya, puasa Ramadannya, baca Qur'annya dan sebagainya.
semuanya jadi rusak karena sholatnya rusak, karena sholatnya ditinggal. Berarti sholat penting tidak? Penting. Dulu ada sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal. Kenal kan Mu'adz bin Jabal? Pernah mendengar kan? Mu'adz bin sahabat Nabi yang gagah perkasa di medan perang itu, pemberani. Mu'adz bin Jabal. Pernah dengar kan? Pernah kan? Pernah barusan. Tapi ketemu pernah ketemu? Belum. Pasti belum pasti. Pasti belum. Sama main ngomong. Mu'adz bin Jabal nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku pernah baca surat An-Naba ayat 18 berbunyi yauma yunfahu bisuri fatatuna afwaj." Surat An-Naba itu ayat 18. Amma yatasa alun anin nabail azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla summa kalla alam naj'alil arda mihada wal jibala auta, dan seterusnya. Nanti di ayat 18 ketemu yauma yunfahu bisuri fatatuna afwaja. Artinya yauma pada hari kiamat, yunfahu bisur, sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, hancur alam dunia. Itu tiupan yang pertama sebagai pertanda alam dunia hancur, sebagai pertanda terjadinya hari kiamat hancur. Nah, setelah hancur, menurut keterangan hadis 40 kemudian, cuma dalam hadis nggak dijelaskan 40-nya apa 40 jam, apa 40 hari, apa 40 minggu, apa 40 bulan, apa 40 tahun, nggak dijelaskan. Ada hadisnya itu. Sampai sahabat yang lainnya bertanya kepada Abu Hurairah, itu dalam hadis 40-nya 40 apa maksudnya? Hari, minggu, bulan, apa tahun? Abu Hurairah menjawab, apa itu. Tahu tak apa itu artinya? Terterang. Nggak tahu. Nggak ngerti, aku juga nggak ngerti ini. 40-nya 40 hari, apa 40 minggu, apa 40 bulan, apa 40 tahun. Yang jelas bukan 40 kilo ya. Kalian cabai. Nah, apa itu? Aku juga nggak paham, nggak ngerti. Nah, 40 kemudian ditiup sangkala yang kedua oleh malaikat Israfil sebagai apa? Sebagai tanda bahwa seluruh yang mati akan dihidupkan lagi. Kemudian dihalau, digiring ke padang dikumpulkan di padang mahsyar untuk untuk diperhitungkan amal baik dan buruk yang dilakukannya selama hidup di alam dunia. Nah, Mu'adz bin Jabal bertanya, "Ya Rasulullah, yang dimaksud ayat itu apa? Terangkan kepadaku bahwa pada hari itu, hari kiamat, ditiup sangkala, lalu kamu akan datang berkelompok-kelompok. Itu maksudnya apa?" Ketika Mu'adz bin Jabal memohon kepada Rasulullah agar Rasulullah menerangkan isi ayat ini sebenarnya apa, tiba-tiba ya beki Rasulullah menangis, meneteskan air mata membasahi pipinya, seraya bersabda, "Ya Mu'adz, sa'altani an amrin azim." Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang besar. Yang kau tanyakan ini perkara besar. Tuh saru ummati alasnai asal sinpan. Nanti di hari kiamat umatku akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam 12 kelompok. Jadi umat Nabi Muhammad di padang mahsyar akan dikumpulkan dalam 12 kelompok. Dari mulai kelompok pertama di dia baris KB, ujung kepala reguna, komandana, ada tadinya, barinya kapal pentung, ya, bayar rokoknya diselapkan ajoli. Nah kelompok kedua, nah yo baris, pasti lu naik terus. 12 kelompok, itu keadaan 12 kelompok beda-beda. Kelompok pertama kepalanya berkepala babi semua, berarti mah ada.
Kelompok kedua berkepala anjing semua. Kelompok ketiga berkepala nyemot semua. Monyet maksudnya. Beda-beda, tergantung amalnya ketika di dunia. Kira-kira percaya tidak? Ya. Yang kayak orang tepuk bareng-bareng di situ. Sabar dah. Pokoknya mah seru deh. Hari kahandapna sarung, nya koko, tapi sirahna sirah monyet. Allahu Akbar. Anu kumaha ieu nya kalakuan di dunia. Masya Allah. Untung dibuka ya, ngeri ya. Dia emang dibuka jam 1 penting. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara 12 kelompok tersebut, kata Nabi ketika menjelaskan kepada Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, di antara 12 kelompok tersebut dari kalangan umatku di hari kiamat, ada kelompok yub'asuna min kuburihim wa yuhsaruna yaumal kiamati ala syuratil hanajir. Di antara 12 kelompok tersebut ada satu kelompok yang nanti akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam bentuk babi. Dalam bentuk babi. Jadi dirubah oleh Allah berbentuk babi. Kira-kira Allah bisa dengan rubah orang jadi babi? Insya Allah kecil bagi Allah mah. Ija aroda sayan ayakula kun payakun jadi babi saya jadi babi laut tuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mu'ad bin Jabal bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa kelompok itu yang nanti dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam bentuk babi? Siapa mereka? Rasulullah menjawab, "Al-mutahawanuna bis salawat." Mereka itu adalah umatku yang ketika di alam dunia suka melalaikan suka bermalas-malasan mengerjakan Sholli wa sallim daiman ala Dua D artinya para jamaah. Jadi yang pertama dosanya meninggalkan sholat. Pasti di alam kubur akan mendapatkan azab.
Allah akan mendatangkan ke alam kuburnya ular sujaul aqrab untuk menyiksa mayit di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Lihat keterangan yang ada dalam kitab ini, juga ada dalam kitab Tambihul Ghafilin karya Syekh Nasr bin Ibrahim bin Muhammad As-Samarqandi. Yang kedua, dosanya si mayit tersebut apa? Dosanya yang kedua, wasaniatu mani'uz zakah. Si mayit ini dosanya ketika di dunia, dosanya tidak mau membayar kewajiban zakat, suka meninggalkan kewajiban zakat. Padahal ketika hidup di alam dunia dia sebenarnya mampu untuk mengeluarkan zakat. Mampu karena dia orang kaya, hartanya banyak, rumahnya mewah, mobilnya mengkil, istrinya 4. Wah, luar biasa. Kaya. Bro di pan, bro di jur, kalahin di tengah im, naon. Masya Allah, kaya, tapi sayang, ini orang kaya, pelitnya 17 setan. Coba tidak? Kabina-bina pelitnya 17 setan. Jadi lain pelit deh, pelitnya make bin, pelit bin, medit bin, koret bin, bahin bin, kikir bin, buntut gasiran, bin, umet, bin, merecet koneng, bin, cap jahe, bin, merege hese, lamun can, diteke kakarak mere. Pokoknya mah, koret, okosikor. Zaman Nabi Musa ada yang kaya raya, namanya Korun, tapi orangnya pelit. Zaman Nabi Musa ada yang kaya raya, Yang terakhir, jadi yang kedua dosa yang si mayit tara daek padahal hartana mencapai nis, tapi koretna teka tulungan 17 setan on wae 17 setan kedua ya. Yang terakhir dosanya si mayit la yasma'u qaulal ulama. Si mayit ini ketika hidup di alam dunia tara daek ngaji. Ayo siapa? Padahal pengajian tahu ada pengajian. Ayo. Rumah dekat, tapi nggak pernah mau mengikuti hawa nafsu, mengikuti bisikan setan. Cek setan teh, ulah hadir sia. Naon hadir tibang ngadekeun Ustaz Saipudin ngomong. Pan sia ge bisa ngomong modor. Sia ngomong sorangan ya tuh harus berkaca. Pan sia ge ustaz. Ya sama-sama ustaz. Oh, dibisik-bisik ku setan.
Ulang tadi jelema bodoh, nyatan. Oke, tadi kalau gitu tos. Waktu itu CS gue ya tan. Oke kata setan, nanti kita bareng-bareng di neraka. Nauzubillah min. Begitu di neraka dibolem kakarak hanjakal. Aduh, hanjakal bala kunaon teu daek ngaji. Padahal pengajian ai. Ya. Nah, kakarak karasa di ditu mah. Ayeuna mah moal karas. Ayeuna biasa-biasa wae, kadang-kadang ayeuna mah tuntara salat balalung har. Balalung haran ge utara salat ayeuna mah. Nah, coba. Eta ujian ka urang. Urang kuat teu. Urang terpincut moal, terpikat moal, tergiur moal. Ujian liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah hendak menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik amalnya, siapa di antara kamu yang sabar menjalankan ibadah kepada Allah walaupun dalam kemiskinan. Mendingan orang miskin ke ibadah daripada mereka kaya tapi kafir. Betul. Takbir. Allahu Akbar. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Abang tunggu diguyur orang. Kayak tolak. Kopi ayah tak guyurkeun be. Sambil letakan. Baik, para jamaah yang mulia, pangresa Bapak Haji dan hapuntennya Pak Haji. Hapunten, bilih abdi rada ieu, rada genit. Rada genit jadi saya. Malum si Pring mah masih 17 tahun atuh umur. Masih semangat. Emosi. Para jamaah, Semangat. Alhamdulillah. jadi kesimpulanna jalma anu ninggalkeun salat anu tara daek jeung tara daek ngaji siap-siap menghadapi siksa di alam kubur, siap-siap menghadapi siksaan di poe kiam, siap-siap diasupkeun di belum di neraka. Lamun teu siap mata urang kudu sol, lamun teu siap urang kudu daek jak, lamun teu siap urang kudu daek ngaji. Pertanyaanna siap teu di belum? Teu siap berarti jawabanna bari ogah-ogah ge kudu daek saol. Maksakeun ibadah mah kudu maksa. Teu maksakeun mi irharek ibadah kaburu modal manten. Bener teu? Kami ge ibadah mah hoream, salat hore, ngaji hore. Lawan. Ulah cicing wae. Tunjukkan keberanianmu. Sok setan sia ngagoda aing, hajar aing sia. Aing ada kasur ge diharang-harang ku sia. Depak aing sia. Lamun aya mah setan diharap kurang lawan geus. Tempok. Setan kawani tibang bisik-bisik we. Yuwasisu fi sudurin, membisik-bisikan kejahatan ke dalam dada manusia. Padahal mah lawan mah ayo sok berbentuk berwujud ayo perang jeung urang gitu. Berarti setan kawani ka urang nyeuneunya. Cemen setan. Beset di roketan. Unti lah. Pakai kita bang. Pas kelapa. Gulaan. Setan, tapi